Ini soal Liga 1 nih, Om Eko. Nah, Liga 1 sendiri menurut Anda kabarnya kan nggak ini ya, nggak akan dilanjut nanti di tahun berikutnya di bulan Maret. Dan juga istilahnya menggugurkan kompetisi yang sebelumnya. Tanggapannya kemana nih, Bang Eko? Iya, jadi kalau tentang apa? Kalau tentang betapa sangat tidak perlunya Liga 1 dilanjutkan ya, yang 2020, itu tuh saya sudah ngomong sejak bulan Oktober ya, yang Ya, apa? Penundaan, maksudnya nggak jadi pertama gitu. Jadi mau dimulai atau nggak jadi ya. Nah, karena apa? Karena yang namanya sepak bola itu, Ji, itu kan terkait dengan agenda internasional ya, dengan kejuaraan-kejuaraan, dengan turnamen gitu. Jadi sekalinya kita punya rencana, tiba-tiba ditunda, itu akan kena efek domino gitu. Nah, makanya sejak di situ saya udah ngomong, ini udah mulai nggak ada kepastian, mendingan kalau misalkan operator punya energi ya, operator punya energi, lalu PSSI memang siap menggelar kompetisi, itu ada baiknya memang dimulai saja untuk musim depan gitu. Jangan hmm, sampai memaksakan melanjutkan yang 2020 tapi nggak ada kepastian dalam hal ini izin dari kepolisian. Karena apa? Karena kasihan klub ya. Klub itu kan ketika mengumpulkan para pemain, lalu mereka mulai berlatih, itu kan energinya besar. Keluar duit juga besar gitu. Nah, jadi dengan adanya apa keputusan ini ya, hasil rapat tadi ya, katanya tidak melanjutkan, klub-klub kan punya tidak melanjutkan, itu bagus, udah bener gitu. Karena nanti klub itu bisa renegosiasi kontrak gitu. Kayak sekarang kan ngegantung ya, kompetisi belum mulai, belum tahu mulai kapan, tapi beberapa pemain kan sudah habis kontraknya gitu. Nah, ya. dengan dipastikannya dihentikan aja musim 2020, itu lebih baik ya. Saya nggak bilang yang terbaik, tapi lebih baik, lebih jelas buat semua. Jadi Baik, ada kontrak-kontrak ulang atau segala macam gitu. Bang Eko. Tapi garansinya apa nih? Karena kan yang dinanti oleh klub pencinta sepak bola adalah kepastian dimulainya kompetisi ketika 2020 anggaplah digugurkan gitu kan. Lalu kita bicara soal 2021. Garansinya apa nih diberikan izin sama. Selama tidak ada izin dari kepolisian, nggak ada garansi apapun gitu ya. Hmm, Jadi kadang-kadang netizen ya itu kadang-kadang lupa gitu bahwa sebetulnya kalau pemerintah oke ya, pemerintah jadi otoritas yang berhubungan dengan olahraga kan Kemenpora ya, Kemenpora ya. oke, terus Badan Nasional Penanggulangan COVID udah oke juga kan, udah oke juga gitu. Tapi tidak ada kata oke dari pihak kepolisian izin keramaian gitu. Jadi kalau dari pemerintah sih sebetulnya pihak-pihak terkaitnya sudah oke gitu. Nah, jadi eh, komunitas sepak bolanya mau lanjut gitu ya. Pemerintah juga support karena kan pemerintah sudah pingin kan sektor-sektor yang lain menggeliat ya, kayak pariwisata, terus kuliner gitu ya. Nah, dengan alasan yang sama bahwa banyak orang yang bekerja atau tergantung perekonomian dari sektor sepak bola ini, pemerintah sebetulnya sudah oke kan. Tapi pemerintah dalam hal ini Kemenpora, lalu Badan Nasional gitu itu nggak bisa apa-apa ketika izin keramaian tidak didapatkan gitu. Jadi garansi Hmm, memang belum ada gitu. Garansi memang ya. belum ada apa-apa. Tapi yang menarik adalah pergantian Kapolri. Nah itu menarik Nah, gitu kan. Jadi kalau Kapolri yang Pak Idam Aziz kan kita udah tahu lah nggak akan gitu ya, nggak akan keluar tuh. Nah kita juga menanti yang Kapolri baru nanti ini, apakah akan keluar atau enggak gitu. Walaupun bukan berarti ganti Kapolri tiba-tiba izin keramaian terbit ya gitu. Karena saya pikir juga Polri juga udah bener ya. Mereka kan argumennya kan eh, COVID ya, suasana COVID, lalu juga mereka memang konsisten dengan tidak menerbitkan izin keramaian di seluruh tingkatan ya, di seluruh tingkatan gitu. Bahkan kabar terakhir kan saya ngobrol-ngobrol sama apa para petinggi di IBL bola basket, mereka itu awalnya mau mulai Januari loh. Mereka tuh udah yakin dapet besok ya. sebetulnya. Harusnya tanggal 15 kan? Iya, Besok mereka ya. tuh udah yakin dapat mereka tuh udah yakin dapat, udah siap-siap gitu ya. Ternyata mereka nggak keluar juga izin keramaian gitu. Jadi dalam hal Hmm, ini tidak ada garansi apapun sebelum pihak kepolisian mengatakan iya gitu. Jadi beda ya, ya. cara formil keluar izin keramaian sama mendukung.
kemarin kan PT Liga kan sudah ngobrol-ngobrol tuh sama Baharkam, Badan Pemelihara Keamanan ya, itu di Mabes Polri. Itu kan diceritakan bahwa pihak Baharkam mendukung gitu ya, mendukung, sangat antusias gitu ya, mengerti, memahami. Iya, tapi kan belum terbit izin keramaian, jadi tetap beda ya. Mendukung dalam artian lisan, retorika, sama secara formil, keluar izin keramaian, itu berbeda. Dan sekali lagi, garansi hanya akan ada ketika izin keramaian terbit gitu. Selama belum ada izin keramaian, itu nggak ada garansi apapun, Ji. Nah, kira-kira nasib sepak bola kita seperti apa nih? Karena bisa saja tahun ini pun karena angkanya belum jelas ataupun angkanya belum bisa terkendali, kompetisi tidak akan ada nih di tahun ini nih, Mang Eko. Iya betul. Jadi kalau misalkan merujuk ya ke pernyataan saya sejak bulan Maret April ya, bahwa tidak perlu ada sepak bola di Indonesia, itu sebetulnya masih relevan sampai sekarang gitu. Anda bayangkan Olimpiade saja ditunda loh. Jadi Jepang aja nggak pede loh. Jepang aja ketika mengatakan ditunda tahun 2021, itu juga mereka baru perkiraan gitu. Baru perkiraan. Karena sampai sekarang juga Jepang nggak pede untuk menggelar event sebesar Olimpiade gitu ya. Jepang. Jadi Olimpiade saja ditunda, lalu apa pentingnya Liga 1 dimulai gitu kan. Curhatan, karena kan kemarin sempat ramai ya, sejumlah pemain ngasih poster apa yang backgroundnya merah itu ya. Jadi yang Oh apa iya. katanya dunia betul apa sepak bola di Indonesia tengah ada sepak bola karena fanatisme dan sebagainya. Nah, ada nggak pemain-pemain yang curhat sama Kang Eko nih? Bukan curhat sih, cuma gini, kalau saya perhatikan, saya kan ketemu sama beberapa orang pemain ya. Mereka Hmm, tuh kayaknya yakin bahwa saya pingin liga dimulai kan, pingin liga ya, dimulai, padahal belum tentu gitu. Makanya ketika saya bikin guyonan kan, saya bikin postingan tuh, yang intinya itu memang kepada Kapolri yang baru jangan dikasih izin sepak bola. Wah itu kayaknya mulai kelihatan pemain-pemain malah sensi sama saya yang ada tuh, gitu. Iya, jadi kalau pemain curhat sih nggak ada. Cuma saya pikir semua pemain pasti pingin sepak bola berlangsung gitu. Pasti ya, itu mah karena berkaitan dengan uang ya. Jadi walaupun uang mereka kan nggak full dikasih. Jadi ketika liga dimulai nanti di gambaran ya, buat masyarakat juga jangan terlalu nyalahin pihak kepolisian. Jadi banyak yang mengatakan pihak kepolisian menghambat rezeki dan lain sebagainya, enggak gitu. Jadi ketika liga nanti dimulai, itu keadaan belum pulih loh. Kalau misalkan nanti polisi menerbitkan izin keramaian, itu bukan berarti keadaan pulih ya, karena gaji pemain juga nggak 100%. Mungkin dari sekarang 30 apa 25 mungkin jadi 60 gitu ya. Jadi masih mendingan lah, tapi bukan berarti pulih 100%. Sponsor-sponsor gitu ya, apalagi yang berupa produk, itu kan pasti kolaps kemarin. 1 tahun kemarin tuh kolaps gitu ya. Beberapa ya. bulan kemarin kolaps. Mereka juga belum tentu punya apa duit untuk menyponsori dalam keadaan normal gitu, seperti dalam keadaan normal gitu. Jadi banyak faktor yang berbeda gitu. Jadi nggak serta merta ketika liga dimulai tiba-tiba jadi normal lagi, jadi seperti biasa nggak juga gitu. Hmm. Penonton juga nggak Bahkan boleh nonton kan? Penonton nggak boleh ya, nonton artinya apa? Artinya pendapatan klub dari sektor tiket anjlok gitu. Jadi banyak hal, ya. walaupun nanti sepak bola dimulai, banyak hal yang membuat tetap berbeda gitu. Ya kalau misalkan nanti diterbitkan ya, ternyata direstui oleh pihak keamanan, pihak kepolisian, ya saya pikir kita sebagai supporter sepak bola juga harus tahu diri gitu. Kita ini harus menyadari bahwa kita ini jenis manusia yang susah disiplin, susah diatur, mau enaknya. Nah, tapi sekarang ini wayah nak harus mau menahan diri gitu. Jadi jangan sampai di lapangannya itu menerapkan protokol kesehatan ya, pemain aman, pemain di swab, divaksin, lalu wartawannya dibatasi, ofisial juga dibatasi, tapi tiba-tiba menimbulkan klaster COVID di segmen supporter. Nanti ada yang nonton bareng di kafe, kalau nggak ada yang nonton di rumah temennya gitu ya, nggak pakai masker berkerumun gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan nanti diizinkan oleh pihak kepolisian, liga bisa mulai tahun ini gitu ya, tetap saja para supporter termasuk saya harus bisa menahan diri gitu.
Jadi jangan pingin nonton, jangan pingin nonton kayak dulu gitu. Jangan pingin rame-rame di kafe mendukung teriak-teriak ya janganlah. Kita nonton di rumah aja gitu. Lewat streaming, lewat internet. Saya pikir seperti itu, Ji. Jadi jangan sampai jangan sampai nanti di lapangan apa di stadionnya diterapkan protokol kesehatan, tapi justru ada klaster di segmen supporter gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi nanti kita harus bisa menahan diri sebagai supporter gitu ya. Kalau ternyata diizinkan oleh pihak kepolisian mulai di 2021 gitu.